Nah ini saya sama Mas Edi, kita ada di Desa Gedongan Kulon. Ini dikeluarin? Iya. Keluarin juga ya. Nah di Desa Gedongan Kulon Bondowoso ini di Mertoyudan, ini memang masyarakat di sini memanfaatkan bambu yang ada di sekitar area lingkungan tinggal mereka. Jadi kalau misalnya dilihat ini memang bambu semua, tapi tidak sembarang bambu yang bisa dipakai. Nah bambu yang kita bawa hari ini ada bambu gelu, sama yang ini nih, yang kecil-kecil ini bambu Jawa namanya. Wah, ada yang gede juga nih, petung. Iya, bambu petung. Ada bambu petung. Nah, 3 bambu ini dimanfaatkan sama masyarakat di sini untuk bikin kincir air. Seru ya? Bismillah. Menjelang bergantinya musim penghujan menuju musim kemarau, berbagai persiapan mulai dilakukan. Seperti kami yang akan memanfaatkan berbagai jenis bambu untuk menjadi sebuah kincir air. Kincir air telah menjadi andalan warga Desa Gedongan Kulon di wilayah Magelang untuk menyelamatkan sawah mereka dari kekeringan di musim kemarau panjang. Sudah kebayang belum? Jadi ini adalah jari-jarinya. Jadi ini nanti akan bikin kincir yang gede, ini lebih tinggi dari saya nih kalau misalnya jadi semua. Di sini, kincir berbahan bambu masih dibuat secara tradisional tanpa sentuhan alat modern sedikit pun. Selain mengandalkan sungai beraliran deras sebagai tenaga pendorong, prinsip kerja kincir berasal dari ilmu merangkai bambu yang diwariskan secara turun-temurun tanpa panduan tertulis. Jenis bambu petung yang memiliki kekuatan menyerupai baja diposisikan sebagai poros kincir atau penyangga utama. Putar bisa? Wah. Jadi, nah ini untuk kalau kata masnya dibilangnya velgnya. Velgnya sendiri pun memakai ikatnya dari bambu Jawa. Jari-jari dari bambu Jawa, velg dari bambu Jawa. Kenapa? Karena bambu Jawa ini memang terkenal kuat dan lentur. Jadi memang bisa dipelintir-pelintir. Lihat nih, bisa dibengkok-bengkokin begini. Sekilas terlihat mudah. Nyatanya, pembuatan alat pengairan tradisional ini cukup sulit karena dibutuhkan sebuah perhitungan yang matang, ketelitian, dan pengalaman. Setiap bagian harus dikerjakan dengan benar. Jika tidak, roda kincir air tidak akan bisa berputar karena tumpuan berat yang tidak merata. Setiap bagian ujung kincir diikat dengan menggunakan bambu datar. Selain itu juga dilengkapi dengan karpet pendorong serta potongan bambu buluh sebagai wadah penampung air. Jenis bambu buluh memiliki tebal penampang batang yang tergolong tipis. Hal ini sangat ideal untuk digunakan sebagai wadah untuk memindahkan air dari sungai menuju penampungan. Ya, sudah jadi. Bagus ya. Nah, ini nanti kita akan pindah posisi ke agak belakang situ. Yang ada banyak kolam-kolam, lalu ada sawah yang akan ditanami padi. Nah, di sebelahnya ada sungai. Nah, kalau kebayang sungainya segede apa sih? Kincirnya kok segede gini? Kebayangnya gini aja, ini asnya dari bambu betung ini, ada yang kalinya hampir berapa ya? 2,5 meter mungkin. Nah, itu ancer-ancer lebar sungainya. Karena kalau misalnya dia terlalu lebar atau dia terlalu kecil, gitu terlalu pendek, nggak sesuai dengan ukuran sungainya, lebar sungainya, itu biasanya nanti kalau di saat banjir, terlalu banyak kotoran yang menumpuk, jadi tidak bisa bekerja dengan maksimal. Jadi memang semuanya sudah dipikirkan matang-matang kenapa asnya harus sepanjang ini. Nah yang seru nih, nanti waktu pas kita bawa ke sana bakal rame orang. Tidak mudah untuk bisa memasang kincir air berukuran nyaris 2 meter ini ke tepian sungai. Sementara sebagian warga terjun ke sungai untuk memposisikan kincir, sebagian lagi harus menjaga bentuk kincir tetap utuh dan tidak rusak.
Saya pikir kesulitannya itu waktu pas masang ya, ternyata enggak, justru lebih ribet waktu pas nurunin ke airnya. Begitu sudah sampai sini, sudah ada tiang pancangnya terpasang, begitu aja cepet banget. Nah, nih airnya sudah keluar. Sistem kerja kincir air tradisional ala desa Gedongan Kulon ini hanya mengandalkan aliran air yang deras untuk bisa memutar roda kendali. Kincir bambu harus diganti setidaknya 8 bulan sekali. Namun bagi para petani, alat pengairan tradisional ini jauh lebih irit dan ramah lingkungan bila dibandingkan harus menggunakan mesin penyedot air. Misinya berhasil, lihat airnya sudah keluar, padahal lumayan ya jaraknya. Harus ngelewatin satu kolam dulu, nah akhirnya sampai juga di sawah. Nah emang ini pas banget lagi mau musim tanam, jadi emang lazim digunakan ini kincir air kalau misalnya pas begini nih, di saat sudah akhir dari musim hujan. Nah bingung kan kalau kemarau bagaimana nanti nyiramnya, nah irigasinya pakai seperti ini. Nanti kalau penuh jangan khawatir, di sana sudah ada lubang pembuangannya sendiri, jadi nanti akan dioper lagi ke sawah sebelahnya dan sawah sebelahnya. Tapi yang pasti kalau kita bicara tadi, teknik ini sudah dari 400 tahun sebelum Masehi, dan kenapa masih ada dipakai di sini? Bukan karena mengalami kemunduran, enggak. Tapi teknis ini ternyata masih efektif untuk dipergunakan oleh masyarakat. Gitu.